Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Sonia Yohanata, NIT 24023020. Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Alfa. Di sini saya akan mereview 2 jurnal yang berkaitan dengan proyek yang kelompok saya akan buat, yaitu proyek kursi roda yang berbasis IoT. Jadi di sini saya sudah menemukan 2 jurnal yang berkaitan langsung. Yang pertama itu jurnal dari Politeknik Negeri Medan tahun 2024 yang berjudul Implementasi Motor DC Seri sebagai Penggerak Kursi Roda Berbasis IoT untuk Disabilitas di Klinik Mitra Bakti Husada. Di sini terdapat abstrak, yaitu kursi roda merupakan satu di antara alat bantu mobilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas. Pada dasarnya, kursi roda ini merupakan kursi roda manual dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, penelitian intensif dilakukan untuk mengembangkan kursi roda agar lebih mudah digunakan. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengendalikan kursi roda otomatis dengan smartphone, untuk menghilangkan kesulitan dalam menggunakan kursi roda, dan mewujudkan inovasi baru yang memungkinkan pengguna menikmati hidup lebih nyaman. Jadi, di sini ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu motor DC seri sebagai penggerak roda, lalu ada ESP32 sebagai kontrol otomatis, terus sensor infrared untuk mendeteksi hambatan sekaligus pengereman otomatis. Lalu di sini juga menggunakan baterai 24 volt sebagai sumber kelistrikan kursi roda, dan aplikasi Blink untuk membantu mengontrol seluruh kursi roda melalui smartphone. Rancangan IoT kursi roda ini dapat membawa beban sebesar 80 kg dengan jarak 60 meter. Dan pengendalian kursi roda ini mengandalkan jaringan. Lanjut, pendahuluannya. Kursi roda merupakan alat bantu mobilitas yang sering digunakan oleh mereka yang mengalami kesulitan berjalan karena sakit atau cedera. Biasanya kursi roda yang sering digunakan oleh pasien di rumah sakit itu mempunyai keterbatasan fisik yang sering digunakan dengan cara memutar roda dengan tangan. Namun beberapa pengguna tidak dapat menggerakkan kursi roda karena memiliki keterbatasan pada bagian tangan, sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat menggerakkan kursi roda tersebut. Kursi roda yang ideal dibutuhkan agar pengguna merasa tenang dan nyaman saat menyesuaikan arah sesuai dengan situasi yang dihendaki. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah alat yang dapat membantu mempermudah pengguna kursi roda, yang dapat dikendalikan dengan mudah dengan smartphone. Kursi roda ini akan digerakkan dengan motor yang ditenagai oleh baterai, kemudian dilengkapi dengan keamanan agar tidak terjadinya tabrakan oleh sensor. Sensor ini akan mendeteksi dengan jarak yang telah ditentukan. Maka ketika ada sesuatu jangkauan, sensor motor akan otomatis mati dan joystick maupun Android yang dikontrol pengguna tidak dapat menggerakkan kursi roda.
Di sini ada tinjauan pustaka, uraian teori, kursi roda. Semua orang tentu sudah tahu kursi roda. Kursi yang berfungsi untuk membantu orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik disebabkan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Lalu di sini menjelaskan tentang motor DC. Motor DC itu salah satu jenis motor listrik yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Pada motor DC ini yang dialiri arus listrik menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Lalu kumparan medan motor DC disebut stator, bagian yang tidak berputar. Sedangkan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Jadi ini contoh gambar dari motor DC. Untuk prinsip kerja motor DC itu didasarkan pada interaksi antara dua flux magnet yang disebut kumparan medan dan kumparan jangkar. Lalu di sini ada akumulator, itu sebagai baterai atau aki. Jadi di sini ada contoh gambarnya. Ini adalah alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Contoh dari akumulator itu adalah baterai. Jadi ini digunakan pada rangkaian kursi roda. Lalu di sini menjelaskan tentang sensor infrared proximity sensor. Ini adalah sensor yang dapat merasakan keberadaan suatu benda tanpa menyentuh benda tersebut, yaitu dengan menggunakan infrared. Sensor ini hanya dapat mendeteksi apakah ada benda yang menghalangi atau tidak ada. Sensor tidak juga mengetahui jarak ke benda tersebut. Lalu, jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada benda yang menghalangi atau tidak di depan. Nah, jadi ini contoh gambar dari sensor proximity infrared. Lalu, di sini juga menggunakan ESP32. Itu sebagai sebuah sistem terpadu yang dilengkapi dengan fitur Wi-Fi, Bluetooth, dan berbagai peripheral lainnya. ESP32 memiliki keunggulan sebagai chip yang sangat komprehensif karena dilengkapi dengan prosesor, penyimpanan, dan akses ke PIN. ESP dapat digunakan sebagai alternatif pengganti microcontroller Arduino dan memiliki kemampuan untuk terhubung secara langsung ke jaringan Wi-Fi. Jadi di sini contoh dari ESP32. Lalu, di sini menjelaskan joystick. Joystick itu sebuah perangkat input yang terdiri dari sebuah tuas yang dapat digerakkan dan memberi input dari sudut atau arah ke perangkat kontrol. Joystick juga sebuah saklar mekanis yang dapat digunakan untuk mengontrol sebuah proses dari motor. Terus gunanya pada kursi roda itu untuk mengontrol arah pergerakan kursi roda. Jadi di sini contoh gambar dari joystick tersebut. Nah, di sini juga menggunakan aplikasi di dalam smartphone, yaitu aplikasi Blink.
Itu sebuah aplikasi yang bisa mengendalikan sebuah platform jarak seperti ESP32 melalui internet. Jadi gunanya itu aplikasi Blink ini untuk mengontrol kursi rodanya dari smartphone. Nah, di sini ada metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan alat. Metodenya itu pengujian kontrol motor DC dan Blink, lalu mengatur kontrol pada joystick, lalu mengatur rotasi arah pergerakan kursi, terus setting pengereman dengan sensor. Lalu di material itu mengumpulkan alat dan bahan, dan penentuan komponen. Lalu di manusia ini menentukan lokasi pengujian dan perancangan sistem. Untuk mesin, pengujian sensor proximity infrared, sistem kontrol ESP32 dan motor DC. Lalu, perancangan sistem kursi roda otomatis menggunakan motor DC sebagai penggerak berbasis IoT. Di sini merupakan diagram fishbone. Lalu di sini lokasi penelitiannya yaitu di Politeknik Negeri Medan sendiri yang ada di Sumatera Utara, Indonesia. Lalu hasil dan pembahasan. Setelah melakukan pengujian pada sistem yang sudah dirancang, maka dilakukan beberapa pengukuran untuk menguji hasil rancangan apakah sesuai perencanaannya. Hasil dari pengukuran dilakukan untuk mengetahui kinerja dari kursi roda elektrik, joystick, sensor, dan IoT. Jadi di sini analisis sistem kendali joystick. Pada joystick sendiri, menggunakan joystick dilakukan secara langsung dengan menggerakkan joystick ke arah depan, belakang, kiri, kanan. Lalu diuji pada kursi roda agar kursi roda dapat berjalan sesuai dengan pergerakan. Jadi di sini ada hasil analisis kursi roda dengan joystick. Jadi untuk kondisi maju, mundur, kiri, kanan itu sesuai. Lalu di sini ada analisis sistem kendali Blink. Dan di sini juga hasil analisisnya itu semuanya sesuai. Untuk maju, mundur, kiri, kanannya itu semua sesuai. Lanjut kepada jangkauan kendali Blink. Pengujian jangkauan Blink itu dilakukan agar mengetahui jarak jangkauan kinerja pada Blink. Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan Wi-Fi dengan smartphone dari jarak tertentu, sehingga dapat mengetahui berapa jarak maksimal kinerja dari Blink tersebut. Lalu di sini ada tabel analisis jarak kendali Blink. Jadi di sini ada maju, mundur, putar kanan, putar kiri. Semuanya itu bisa diatur melalui Blink. Dan tetap terkirim ke kursi roda untuk pengaturan dari aplikasinya. Dan di sini ada juga pengujian beban pengguna. Nah, tabel pengujiannya seperti ini.
Nah, lanjut pengujian pengereman otomatis. Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap pengereman otomatis. Ada beberapa pengujian terkait dengan pengujian pengereman otomatis ini. Pertama, itu ada pengujian apakah kursi roda elektrik mampu melakukan pengereman. Terus yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan kursi roda elektrik dapat melakukan pengereman otomatis. Dan yang ketiga, pada jarak berapa kursi roda elektrik berhenti pada saat melakukan pengereman otomatis tersebut. Pada sistem pengereman otomatis ini digunakan modul sensor proximity infrared yang dipasang dua pada bagian depan dan dua pada bagian belakang. Nah, di sini itu ada tabel pengujian pengereman otomatis kursi roda elektrik dengan penghalang yang ada di depannya. Dan dari pengujian 1 sampai 10 itu semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal. Lanjut. Lanjut pengujian jarak pengereman otomatis kursi roda elektrik. Pada pengujian pengereman otomatis ini diberikan penghalang di depan dan belakang dari kursi roda elektrik. Pada pengujian pengereman otomatis ini dilakukan sebanyak 10 kali untuk gerak maju dan mundur. Jadi ini merupakan tabel pengujian jarak berhenti pengereman otomatis maju. Dan ini pengereman otomatis mundur. Dan semuanya hasilnya di sini. Lanjut, di sini ada tabel pengujian eksekusi perintah pada blink maju ketika ada halangan di depannya. Jadi dari percobaan 1 sampai 10 itu diam. Begitupun jika ada halangan di belakangnya. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, perancangan kursi roda elektrik ini menggunakan motor DC sebagai penggerak dan baterai merupakan sumber listrik pada motor. Kursi roda dapat dikontrol dengan joystick maupun dari aplikasi di smartphone. Dengan digunakannya sensor proximity infrared ini di depan dan di belakang pada kursi roda elektrik, ini memudahkan pengguna kursi roda agar tidak menabrak ketika ada penghalang atau objek yang terdeteksi. Jadi begitu saja yang saya review tentang jurnal yang pertama. Jadi saya akan lanjut mereview jurnal yang kedua. Nah, di sini saya menemukan jurnal yang berkaitan juga dengan proyek yang saya akan buat. Jadi, saya menemukan jurnal ini dari Universitas Diponegoro dengan berjudul Kursi Roda Elektrik dengan Sistem Pemantauan Kesehatan Pengguna, Lokasi, dan Pendeteksi Kecelakaan Berbasis IoT. Di sini ada abstrak, saya akan baca sedikit. Kursi roda saat ini itu belum efektif dalam hal penggunaan maupun fitur. Sudah banyak dikembangkan kursi roda pintar, namun belum bisa mendeteksi kesehatan pengguna ataupun kondisi kursi roda. Pada penelitian ini dikembangkan kursi roda elektrik yang memperhatikan kesehatan pengguna dan kondisi kursi roda menggunakan sensor detak jantung, kadar oksigen darah, GPS, akselerometer, dan giroskop.
sehingga kesehatan pengguna terpantau dan lokasi diketahui melalui GPS. Penelitian ini bertujuan mempermudah pemantauan kesehatan pengguna dan mendeteksi kursi roda dari kecelakaan, sehingga tidak ada kekhawatiran ketika pengguna di luar ruangan. Di sini ada pendahuluan. Kursi roda merupakan alat bantu gerak untuk penyandang cacat atau orang yang sedang dalam kondisi sakit yang membutuhkan mobilitas untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kegunaan kursi roda secara umum adalah untuk membantu pasien yang mempunyai gangguan sistem motorik pada kakinya. Keperluan kursi roda elektrik di negara-negara berkembang meningkat secara progresif dengan berbanding lurus seiring peningkatan faktor-faktor penyebab kecacatan. Lalu metode yang digunakan pada kursi roda saat ini itu belum efektif, baik dalam hal penggunaan maupun fitur. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, banyak dikembangkan teknologi kursi roda pintar, seperti kursi roda yang digerakkan menggunakan suara atau gerakan kepala. Namun, dari penelitian-penelitian yang telah ada, belum ada pemecahan masalah mengenai pemantauan kesehatan pengguna, kondisi, dan lokasi kursi roda. Untuk pemantauan kesehatan pengguna saat ini masih manual dan terpisah dari kursi roda. Di sini metode yang digunakan pada jurnal ini adalah perancangan sistem dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kursi roda elektrik yang sudah dilengkapi sensor dan rangkaian elektriknya, dan aplikasi Android. Kursi roda elektrik sebagai objek yang akan dilengkapi sensor-sensor. Pada penelitian ini juga kursi roda elektrik tidak dilakukan pengembangan atau penelitian pada bagian penggerak atau pengontrolnya. Jadi di sini tuh ada blok diagram sistem. Yang pertama, kursi roda elektrik dengan bantuan sensor, lalu ke server ThinkSpeak, lalu aplikasi Android. Lalu di sini ada perancangan perangkat keras. Perancangan perangkat keras dalam penelitian ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu microcontroller STM32F103C8T6, lalu sensor MAX 30100, lalu GPS, lalu ada MPU 6050, dan SIM 800L. Microcontroller berfungsi sebagai penerima data-data sensor pengolahnya dan mengirimkannya ke internet menggunakan SIM 800L. MAX 30100 sebagai sensor detak jantung dan kadar oksigen darah pengguna kursi roda. Lalu GPS sebagai penerima data dari satelit untuk mengetahui lokasi kursi roda tersebut. Di sini ada blok diagram perangkat kerasnya. Yang pertama itu dari MAX 30100, lalu GPS, lalu MPU 6050 menuju ke STM 32F103C8T6. Baru lanjut ke SIM 800L. Jadi di sini dijelaskan berbagai perangkat keras yang digunakan. Yang pertama,
memakai STM32F103 C8T6. Yang kedua Max 30100. Yang ketiga itu GPS. Yang keempat MPU 6050. Nah, untuk Max 30100 ini contoh gambarnya seperti ini. Lalu untuk GPS itu contoh gambarnya seperti ini. Lalu untuk MPU 6050 contohnya itu seperti ini. Lalu ada SIM 800L. Ini perangkat keras yang digunakan. Lalu di sini perancangan perangkat lunak. Secara garis besar, sistem ini terdiri dari akuisisi data sensor, pengolahan data, lalu pengiriman data ke Android melalui internet. Gambar 8 menunjukkan diagram alur sistem. Nah, di sini ditampilkan diagram alur sistem. Jadi, mulai itu yang pertama menyambungkan alat ke server TeamSpeak, lalu menerima data dari Max 30100, GPS, Unblock, Neo, dan MPU 6050. Lalu mengolah data-data sensor, lalu mengirim data detak jantung, kadar oksigen darah, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan ke aplikasi Android mengambil data-data yang telah dikirimkan di TeamSpeak. Nah, di sini ada hasil dan analisis. Pengujian ini dilakukan bertempat di daerah Tembalang, Semarang. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui hasil dari alat yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan objek seseorang berjenis kelamin laki-laki berumur 21 tahun dengan kondisi sehat. Nah, jadi ini gambar kursi roda yang sudah dilengkapi dengan sensor. Lanjut, pengujian akuisisi detak jantung. Pengujian dilakukan dengan seorang objek yang sama kayak hasil dan analisis di atas. Nah, jadi dari hasil pengujian detak jantung itu sudah ditampilkan di sini. Data nilai detak jantung pada server. Lalu di sini ada tabel perbandingan data detak jantung sensor. Lanjut, di sini pengujian akuisisi kadar oksigen darah. Nah, di sini pengujiannya juga dilakukan sama orang yang sama seperti analisis yang di atas. Jadi di sini nilai kadar oksigen darah pada server tersebut. Lalu perbandingan data kadar oksigen darah sensor dan aplikasi Samsung Health. Nah, di sini melakukan pengujian akuisisi lokasi GPS. Jadi, pengujian akuisisi lokasi GPS ini berjalan dengan lancar dan sudah mengetahui titik lokasi tertentu. Lalu di sini ada pengujian deteksi kecelakaan. Nah, data nilai status kecelakaan pada server nih.
Lalu ini ada pengujian penerimaan data pada Android. Setelah pengujian seluruhnya selesai dilakukan, pengujian penerimaan data dari Android dilakukan. Pengujian dilakukan dengan mengamati tampilan pada antarmuka aplikasi Android untuk sistem ini. Nilai yang tampil pada aplikasi diobservasi. Gambar 14 menunjukkan hasil antarmuka aplikasi Android pada sistem ini. Jadi pengujian penerimaan data pada Android ini aman, dapat terkendali. Lalu di sini ada kesimpulan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil. Data berhasil diakuisisi mikrokontroler dari sensor-sensor dan diolah dengan baik sesuai kondisi yang ada. Data juga berhasil dikirimkan ke server ThinkSpeak melalui internet dan berhasil ditampilkan oleh aplikasi Android, sehingga sistem ini telah mengaplikasikan sistem Internet of Things (IoT). Jadi batas ini saja yang saya review. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.